Puji Tuhan, Shalom saudara, senang boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi dalam program kesayangan kita, Garansi. Gali kebenaran sejati, membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Saya percaya ketika Garansi hadir di ruang-ruang saudara, maka ada sesuatu yang membuat perspektif saudara, paradigma saudara mengalami pembaruan. Karena Garansi hadir untuk menyeimbangkan pengajaran-pengajaran yang selama ini mungkin saudara lihat di sosial media kita. Dan tentunya hari ini saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia sampai hari ini menemani saya di Garansi, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar Kak El? Baik, Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat-sehat selalu Kak El? Sehat. Disertai dan dipelihara Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Menarik nih Kak. Jadi kita hari ini kita mau angkat membahas sebuah kalau kita mundur 3 atau 2 dekade lalu ya, tentunya masih segar dalam ingatan kita, utamanya kalau saudara-saudara yang gemar menantikan kedatangan Tuhan. Waktu zaman dulu tuh gue ingat sekali ada pengajaran tentang peta zaman ya Kak El. Jadi ada 1000 tahun zaman Bapa, 2000 tahun zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus gitu kan ya. Nah sekarang jadi pertanyaannya, apakah pengajaran tentang peta zaman itu masih relevan nggak sama keadaan kita di masa kini gitu kan? Terutama untuk saudara-saudara kita yang senang menantikan kedatangan Tuhan atau menantikan berita tentang kedatangan Tuhan gitu ya Kak El ya? Iya. Jadi memang kalau pertanyaannya masih relevan nggak pengajaran akhir zaman ya? Kalau menurut gua secara pribadi sih, jawaban singkatnya ya sebenarnya masih relevan aja sih. Utamanya tentang peta zaman ya. Cuma memang kemarin itu jadi tidak relevan kan karena mungkin ada penafsiran atau pemahaman-pemahaman yang mungkin kalau menurut gua agak offside. Offside-nya kan mungkin karena salah memprediksi tentang tahun ya kan. Jadi memang kalau kita pelajari kan dasar daripada pengajaran akhir zaman itu, kita mesti tahu dulu nih, dasar pengajaran akhir zaman itu kan dari bahwa bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini kan. Jadi minggu-minggu penciptaan itu ya kan, minggu penciptaan itu kan ada 7 hari iya kan. Tuhan menciptakan terang pada hari pertama, lalu hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai puncaknya adalah hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, ya kan. Lalu hari ke-7 Tuhan beristirahat, kan gitu kan. Itu kan minggu penciptaan. Nah, minggu penebusan itu juga terdiri dari 7 bagian itu kan. Nah, lalu kemudian mengacu kepada apa yang disampaikan oleh 2 Petrus pasal yang ketiga. Coba lu baca dulu deh 2 Petrus pasal yang ketiga ya. Supaya kita tahu dulu nih dari dasarnya ya kan. Dari mana nih pengajaran peta zaman ini gitu. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Mungkin lu baca mulai dari ayat-ayat sebelumnya deh, lebih bagus ya. Supaya ini kan 2 Petrus pasal 3 ini kan Rasul Petrus khusus berbicara tentang hari Tuhan, tentang akhir zaman ya kan. Nah, coba lu baca dulu mungkin dari awal-awalnya. Dari awal ya, kita mungkin dari ayat yang pertama. Ayat pertama lebih bagus ya, supaya para pemirsa kita ini bisa mengerti konteksnya kan. 2 Petrus 3 mulai dari ayat yang pertama dikatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ayat kedua, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek
dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, katanya di hari-hari terakhir itu akan datang pengejek-pengejek. Pengejek-pengejek yang akan mengejek. Pasti kan yang pengejek pasti mengejek, ya kan? Nah, apa yang mereka ejek? Apa yang menjadi bahan ejekan mereka? Ini kan katanya kan terjadi di akhir zaman ini kan. Nah, bahan ejekannya apa tuh? Bet, coba lu baca terus deh. Nah ini bahan ejekannya ayat 4. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat yang kelima, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, jadi pengejek-pengejek yang akan muncul di akhir zaman ini, kata Rasul Petrus, adalah apa yang mereka ejek? Yang mereka ejek adalah tentang kedatangan Tuhan. Jadi di akhir zaman ini akan muncul orang-orang yang melecehkan tidak peduli atau meremehkan, nganggap enteng tentang kedatangan Tuhan. Mereka bilang, apa itu kedatangan Tuhan dari zaman dulu? Opa-opa kita gitu suka Tuhan datang, Tuhan nggak datang. Buktinya semuanya terjadi biasa aja. Tuhan nggak datang. Jadi itulah yang menjadi bahan ejekan mereka, kata Rasul Petrus kan. Nah, menurut lu ada nggak sekarang kelompok orang-orang yang seperti itu? Banyak kita temui, ya kan? Nah, itulah yang orang-orang yang sering yang kita pernah bahas juga kan, itu adalah eskatofobia, ya kan? Jadi orang-orang yang sangat anti terhadap kedatangan Tuhan, orang-orang yang menentang tentang pengajaran-pengajaran tentang kedatangan Tuhan. Bahkan orang-orang tersebut tidak sedikit juga yang melecehkan, mengejek, ya kan? Apa sih kedatangan Tuhan? Udahlah, kita hidup ini yang penting yang benar aja gitu kan. Jadi mereka tidak mau peduli, tidak mau tahu kan, ayat itu bilang tidak mau tahu dengan kedatangan Tuhan. Padahal kita tidak akan tahu hari kedatangan Tuhan, betul. Tetapi kita mesti tahu kan, kita mesti belajar mengerti apa yang menjadi tanda dan indikasi daripada kedatangan Tuhan, karena kan itu Alkitab kasih tahu buat kita. Jadi kita nggak boleh abai juga kan. Nah, lalu kemudian dijelaskan oleh Rasul Petrus di situ bahwa bagaimana Tuhan menciptakan langit bumi ini kan. Lalu kemudian Tuhan juga memelihara langit bumi ini sampai hari penghakiman. Itu ayat 6 dan ayat 7. Nah, baru masuk kepada ayat 8. Coba baca sekali lagi ayat ke-8. Aku baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Nah, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa yang kita nggak boleh lupa tuh? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Gitu kan. Nah, Rasul Petrus mengingatkan kan tentang ada firman di dalam perjanjian lama yang berkata satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari di hadapan Tuhan. Nah, dari dasar inilah kemudian pengajaran akhir zaman kan muncul, ya kan? Bahwa itu yang tadi gue bilang, sama seperti Tuhan menciptakan langit bumi ini, ada minggu penciptaan itu terdiri dari 7 hari kan, ya kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh Tuhan istirahat. Nah, seperti minggu penciptaan itu, minggu penebusan itu juga terdiri dari 7 hari itu. Tapi juga. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Nah, zaman Adam jatuh dalam dosa, mulailah perhitungan tahun kan, mulailah perhitungan waktu. Kan? Nah, dari zaman Adam sampai zamannya Abraham itu 2000 tahun kan, ya kan? Itu sama dengan 2 hari kan, 2000 tahun kan. Nah, dari zaman Abraham sampai zaman Tuhan Yesus datang ke dunia ini, melayani dunia ini, itu 2000 tahun. 2000 tahun juga. Iya kan? Dari 2 hari juga kan. Nah, dari zaman Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sampai zaman sekarang ini, zaman akhir zaman, sampai Tuhan datang kali yang kedua nanti, itu 2000 tahun. Baru setelah itu
masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai setelah Yesus datang ke dalam dunia ini kan. Nanti kali yang kedua dia memerintah bersama dengan kita di bumi ini kan. Wahyu pasal 20 tuh dalam kerajaan 1000 tahun damai ya kan, Nah itulah hari yang ke-7 itu kan, hari perhentian itu kan. Jadi dari dasar inilah kemudian pengajaran akhir zaman itu muncul sebenarnya. Jadi dalam pengajaran itu gue ingatkan bahwa masa anugerah Tuhan 2000 tahun itu kan. Nah itu menggambarkan menjelaskan kepada kita tentang minggu penebusan, sama dengan minggu penciptaan ada 7 hari. Nah minggu penebusan juga terdiri dari 7 hari. Petrus bilang 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Nah yang kemudian mungkin dicap oleh orang tidak relevan lagi karena pada zaman itu kan ditetapkan tahun 2000. Nah mungkin menurut gue sih kesalahannya di situ, ya kan? Kekeliruannya lah, bukan kesalahan. Sehingga akhirnya dianggap pengajaran ini udah basi, udah relevan, udah lewat, ya kan? Kenapa? Karena kan waktu itu digembar-gemborkan Tuhan Yesus datang tahun 2000. Ya kan? Kalau mengacu ke peta zamannya. Tapi kan bisa jadi ini kan cuma sekedar kesalahan prediksi tahunnya kan. Menghitung tahunnya. Nah, masalahnya dihitung tahun 2000 itu oleh pengajar-pengajar yang lalu itu berdasarkan apa? Berdasarkan Yesus kan. Jadi Adam sampai Abraham 2000 tahun, Abraham sampai Tuhan Yesus melayani dunia ini 2000 tahun, dari zaman Yesus datang pertama kali sampai Yesus datang kedua kali 2000 tahun. Nah, dihitungnya dari mana kan? Kalau mereka hitungnya dari kelahiran Yesus. Iya kan, 2000 tahun ya tahun 2000 kan. Karena, itu kalau dari kelahiran. Iya, karena perhitungan tahun Masehi itu kan itu perhitungan sejak tahun Yesus lahir. Kan? Tapi kan katanya ada perbedaan hitungan sehingga ada selisih sekitar 4 tahun dengan penghitungan Yahudi kan. Ya kan? Oke lah, tapi mungkin selisih 4 tahun lah. Itu, tapi waktu itu mungkin menurut gua kekeliruannya ada di situ gitu kan. Mungkin menghitungnya dari Yesus lahir. Tapi bisa nggak dihitungnya bukan dari Yesus lahir? Kalau kita hitung misalnya dari Yesus naik ke sorga, waktu Yesus disalib, bangkit dan naik ke sorga, sampai Yesus datang kembali 2000 tahun, berarti kan bukan tahun 2000 dong, ya kan? Bisa jadi tahun 2033,5. Kalau ada katanya ada selisih 4 tahun, ya mungkin tahun 2037 dan lain sebagainya kan, bisa hitung-hitungannya bisa berubah. Tapi kan bahwa pengajaran itu memberi sebuah pemberitahuan kan, warning kepada kita, ya menurut gua itu yang relevannya di situ. Tetap relevan tuh memberi warning dan pemahaman kepada kita. Karena kan tadi kan Petrus bilang kamu harus tahu. Karena akan muncul di akhir zaman ini orang-orang yang nggak mau tahu kan gitu kan. Kedatangan Tuhan udah nggak perlu tahu lah kita kan gitu kan. Ya kita nggak tahu harinya kapan, tanggalnya kapan, waktunya kapan. Tapi kita mesti tahu kan tanda-tandanya, indikasinya, apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Kita mesti belajar tahu ya. Gitu, Beb. Jadi katakanlah kayak peta zaman ini sebagai parameter gitu ya untuk umat Tuhan waspada gitu ya. Ya kita nggak bisa buat dia jadi fix kan. Karena kan ya tidak ada satu manusia pun yang tahu. Nah mungkin kesalahannya atau kekeliruannya yang waktu-waktu lalu pengajaran ini diberikan dengan waktu yang difikskan gitu kan, tahun 2000 ya, karena itu yang membuat jadi karena salah. Itu kan menjelang tahun 2000 ya, gue inget banget, pokoknya akhir tahun 90-an lah ya, jelang udah masuk 95 ke 96, itu tuh udah makin orang deg-degan, Tuhan mau datang. Ya karena kan mereka menghitungnya dari kelahiran Yesus, tahun Masehinya kan. Tapi kalau misalnya dihitungnya nggak dari kelahiran Yesus, dihitungnya daripada kenaikan Yesus ke sorga, kan, berarti ditambah 33,5 tahun kan, berarti kan. Dan kalau katanya ada selisih antara tahun Masehi dengan yang sesungguhnya ya, fakta realitanya kan, itu ya tinggal ditambahin aja mungkin atau dikurangi dan lain sebagainya kan gitu. Tapi intinya bahwa pengajaran ini relevan atau enggak ya tergantung kita sudut pandangnya dari mana. Kalau dari kita memahaminya, jadi gua memahaminya masa anugerah Tuhan itu bukan tahun 2000, bukan tahunnya, tapi 2000 tahun gitu kan. Itu yang penting ya kan. Bahwa nanti dihitungnya dari Yesus lahir atau Yesus naik ke sorga, ya kita bisa
mendiskusikannya lagi. Tapi kan tidak ada satu manusia pun yang tahu. Tapi kurang lebih yang Petrus katakan di 2 Petrus 3 itu kan seperti itu gitu kan. 1 hari sama dengan 1000 tahun buat manusia. Tapi inti daripada semuanya itu sih, menurut gue pengajaran peta zaman itu kan memberi warning, memberi peringatan kepada kita supaya kita tidak abai, supaya kita tidak lalai. Kita jadi gereja-gereja yang tetap mempersiapkan diri gitu kan. Intinya itu ya. Iya, supaya kita jadi gadis-gadis yang bijaksana yang bisa mempersiapkan kehidupan kita. Karena apa? Waktunya sudah nggak lama lagi gitu. Tapi kadang pengajaran ini ya pasca setelah masuk kita era milenial baru ini ya, maksudnya udah jarang ya. Yang pertama jarang, yang kedua kadang-kadang dibenturkan dengan ayat yang Yesus bilang sendiri, anak manusia pun nggak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Jadi seolah-olah jadi kayak pakai istilah offside tadi yang Kael bilang kan. Kalau kita mengacu ke ayat itu, jadi sepertinya tabrakan gitu Kael. Iya memang kan harinya tidak tahu kan. Waktunya kita nggak tahu kan, karena memang tidak ada satupun manusia yang tahu. Tapi kan tanda-tandanya, indikasinya kan, hitungan-hitungan secara ininya kan, kita bisa melihatnya, membacanya kan. Bahwa saatnya, harinya, jamnya, tanggalnya, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Tapi kan indikasinya, tanda-tandanya kan dikasih tahu sama Alkitab. Cara menghitungnya Alkitab kasih tahu, meskipun Alkitab tidak kasih tahu harinya, saatnya, jamnya. Betul. Tapi perkiraan-perkiraannya kan dikasih tahu. Makanya Yesus pernah marah kan kepada orang Yahudi kan. Tentang menilai zaman. Rupa alam ini kamu tahu kan, tanda-tanda alam ini kamu tahu. Oh, kalau angin ini bertiup akan datang hujan, kalau angin yang ini berembus akan datang panas. Kamu tahu. Kenapa kamu bisa membaca alam tapi kamu nggak bisa membaca zaman kan gitu kan. Jadi dalam hal ini kita perlu cerdik dalam membaca zaman dan tanda-tandanya ya. Pokoknya jangan sampai kita dikasih tahu. Pokoknya jangan sampai kita menetapkan waktunya. Iya. Itu hanya parameter untuk waspada gereja Tuhan ya. Iya, tapi untuk menghitung, untuk memberi peringatan, ancar-ancarnya kan boleh-boleh saja kan. Iya. Supaya kita tuh tidak terlena, tidak terbuai, gereja tidak tertidur, supaya gereja bangun mempersiapkan kehidupannya. Iya. Gitu Betul. Jadi memang sebenarnya ini menarik ya kalau kita bahas tentang hal ini secara detail gitu dan mendalami. Ujung-ujungnya sekali lagi bukan kepada kita jadi orang yang takut kemudian jadi bagaimana ya, tetapi ini jadi warning dan peringatan buat kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini bahwa memang Tuhan akan datang, pasti dia akan datang. Ya, mungkin kesalahannya waktu itu kan, apakah kesalahannya di pengajarnya mengajarkan tahun 2000 atau kita yang menangkapnya dan memahaminya. Ya, kadang-kadang salahnya kan? Gitu ya. Mungkin karena dipikir 2000 tahun, tahun 2000 nih. Pengajarnya mungkin tidak mengatakan tahun 2000, tapi kita memahaminya jadi tahun 2000 nih gitu kan. Tapi itu kan dari sisi peta zaman ya. Sekarang kalau dari sisi sains ya Kael, maksudnya bumi ini kan kalau dia pokoknya dari berbagai macam para ahli ya berkata bahwa ini udah jutaan tahun terbentuknya. Bagaimana mungkin misalnya cuma 6.000 tahun, jadi pendek banget gitu ya. Maksudnya kalau dari peta zaman itu ya. Enggak, compare dengan karena kan waktu yang dihitung itu kan dari zaman Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Perhitungan waktunya kan itu. Nah, sebelum Adam jatuh dalam dosa kita nggak tahu. Kan kekal ya. Iya. Jadi ya bisa saja ya itu ya terbentuknya. Iya. Adam itu hidup berapa lama di Taman Eden kan. Iya. Terus sebelum Adam diciptakan berapa lama kan kita nggak tahu. Iya. Itu berapa ribu tahun, berapa ratus tahun ya kan. Belum lagi dengan gejala-gejala alam yang terjadi akibat mungkin perubahan segala macam ya kan, pada zaman Nuh, air bah dan lain sebagainya kan, semua bisa berubah. Iya. Kadang-kadang kan kita missing linknya di situ. Kalau begitu data sains bilang, ini udah terjadinya jutaan tahun yang lalu, terbentuknya fosil dan segala macam gitu kan. Tapi kalau kita ini secara awam aja gitu melihat. Tapi kalau peta zaman kan cuma 2000 berarti cuma 6.000 tahun, pendek banget gitu. Bagaimana terbentuknya minyak bumi di dalam bumi dan segala macam kayak gitu. Ya, itu dihitungnya dari zaman Adam ya. Jadi kita mundur dulu ya. Ada masa sebelum perhitungan manusia di dalam dosa begitu.
Jadi penghitungan waktu itu kan baru ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, betul. Nah, ini jadi kita harus dapat pengertian yang proporsional tentang hal ini, saudara. Jadi peta zaman masih relevan, bukan sebagai jam yang akan menentukan Tuhan Yesus datangnya kapan kan gitu kan. Bukan. Sekali lagi bukan ya. Kita tetap setuju dengan apa yang Tuhan Yesus bilang bahwa hanya Bapa yang tahu ya, gitu ya kalian. Jadi ini hanya ujung-ujungnya membuat kita waspada bahwa kedatangan Tuhan itu akan segera digenapi gitu. Melihat tanda-tanda situasi di sekitar kita, perkembangan geopolitik dunia dan sebagainya gitu. Jadi hari ini kalau saudara menyaksikan program Garansi, tentunya kita yang ada di program Garansi ini berharap saudara mendapatkan saripati dari pengajaran ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semakin hari semakin dalam, semakin cerdas dalam membaca tanda-tanda zaman, karena memang waktunya sudah semakin dekat. Bagi kita umat Tuhan perlu waspada dan persiapkan diri supaya kita masuk dalam kategori gadis-gadis yang bijaksana yang mempersiapkan pelita dan minyak. Kira-kira begitu ya, Kel ya? Iya. Jangan sampai jadi gereja yang tertinggal. Ini bahaya nih kalau gereja ketinggalan. Kayak 5 gadis yang bodoh itu kan. Kita sudah Kristen, kita sudah jadi anak Tuhan, tapi akhirnya ketinggalan. Ya, makanya pengajaran-pengajaran ini bagus untuk kita supaya kita kemudian mawas diri, berjaga-jaga seperti Alkitab bilang, waspada dan mempersiapkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh gitu. Untuk menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Jadi di akhir program ini saudara persiapkan waktumu, persiapkan segala sesuatu menjelang kedatangan Tuhan. Dan sebenarnya yang paling dekat dengan kita adalah, maksudnya Tuhan pasti akan datang, tetapi pribadi kita juga akan mendatangi Tuhan. Itu kan kita nggak pernah tahu nih jam kehidupan kita masing-masing berhentinya kapan ya. Kita pikir kita masih sehat-sehat aja, nggak tahunya 1-2 menit ke depan kita udah nggak ada. Gitu, itu yang penting sebenarnya. Jadi dari hal ini, hari ini setelah saudara mendengar pengajaran ini, siapkan waktumu, tetap waspada ya. Bertumbuh semakin mengenal Tuhan, jangan kanak-kanak lagi. Itu harus jadi gereja yang dewasa. Udah nggak usah lagi kepahitan, kekecewaan, saling menjelekan satu dengan yang lain. Saatnya kita semakin mengasihi Tuhan, itu penting. Melayani Tuhan, berbuah dalam kehidupan, semakin mengenal Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Amin. Jadi hidup dalam kebenaran dan keadilan, itu tuh yang mesti kita kerjakan. Yang ditumbuhkan ya, Kyle ya. Tuhan berkati kita semua. Dan di akhir program ini kita akan dari tim Garansi akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai berbagai macam hal yang sedang saudara hadapi, entah itu persoalan-persoalan hidup. Kita mau berdoa ya, Kyle, buat pemirsa Garansi. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur Engkau sudah melepaskan lagi pengajaran yang penting tentang mempersiapkan diri menjelang waktu kedatangan-Mu. Karena kami nggak pernah tahu Tuhan kapan Engkau datang, tetapi biarlah firman yang sudah kami dengar sepanjang umur hidup kami ini, Tuhan, kami mempersiapkan diri seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan pelita dan minyak, sehingga pada waktu Engkau datang, Engkau mendapati kami sebagai gereja Tuhan yang siap sedia dan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permanen. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang hari ini sedang mengalami berbagai macam keadaan, entah itu sakit penyakit, entah itu kesulitan hidup. Kami percaya ini hanyalah sebagai tools untuk membuat kami semakin meningkat di hadapan Tuhan, dan kami semakin mendalam di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas umat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai berjumpa dalam program Garansi yang akan datang.